I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you are. Said I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Ku tatap langit di pagi hari, ku awali hari dengan doa. Semoga satu hari ini bisa dipenuhi oleh senyum. Walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir, di hari yang tak berjalan dengan mulus, besok pun tetap semangat. Di dalam impiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Sandiaku rohku juga licin. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga
Ya, selamat pagi Sobat Persiapan Tubuh semuanya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9:08, kelas sebentar lagi akan kita mulai. Jadi untuk teman-teman kelasnya yang masih belum bergabung, bisa diajakin bergabung. Linknya sudah kami share juga di Instagram maupun di grup kelas. Jadi silakan diajak teman-teman kelasnya ya, silakan. Baik, karena sudah jam 9:10, akan saya buka kelas kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Sobat Persiapan Tubuh semua. Sebelumnya akan saya buka melalui pantun nih. Masak bubur ternyata belum mateng, masaknya bikin penuh keringat. Assalamualaikum, selamat datang. Kusapa Sobat semua dengan hangat. Nah, bagaimana nih kabarnya Sobat Persiapan Tubuh hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Karena nggak kerasa nih ya, kita sudah H-9 menuju SPMB Tugas Belajar 2022. Nah, mungkin bagi Sobat Persiapan Tubuh Batch Emerald, Sapphire, Ruby, dan Diamond, tentu pelaksanaan SPMB ini kan sudah kita nanti-nanti ya. Jadi kita sudah belajar, jadi dari mungkin batch Emerald sudah dari Oktober, sudah mulai belajar, atau dari Diamond yang mengejar di 1 bulan terakhir ini, kami yakin semua hasilnya sudah begitu optimal. Ini terlihat juga dari tryout teman-teman yang nilainya juga meningkat signifikan dibandingkan tryout di awal-awal yang di awal-awal dulu. Jadi ini sebuah progres yang sangat baik yang ditunjukkan oleh teman-teman. Nah, kami yakin perjuangan ini sudah dilalui dengan begitu hebat. Nah, kami tidak ingin kalau di minggu-minggu ini atau bahkan nanti waktu pelaksanaan ujian, Sobat Persiapan Tubuh malah stres, tegang, takut, atau ada perasaan psikologis lain yang justru mengganggu fokus teman-teman semua dalam mengerjakan SPMB Tubuh itu sendiri, padahal persiapannya sudah sangat matang, begitu ya. Nah, makanya untuk hari ini, kami akan mengadakan Student Development Class bersama Kak Ayu Mas. Saya sapa dulu nih, Kak Ayu Mas, apakah sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini? Oh, sepertinya masih di-mute Kak Ayu Masnya. Halo? Ya, sudah terdengar Ya, suaranya Kak ya, Ayu Mas. ya. Halo Kak. Halo, selamat datang Kak. Ya, selamat pagi. Nah, sebelumnya saya juga akan memperkenalkan nih Kak Ayu Mas. Namun sebelum itu saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Irfan Fatoni, atau bisa dipanggil Tony. Saya tim dari Persiapan Tubel. Hari ini akan memandu teman-teman semua di Student Development Class untuk Sobat Persiapan Tubel semuanya nih. Nah, bagi Sobat yang ingin bertanya terkait solusi atas keresahan yang dirasakan menjelang SPMB ini, silahkan nanti bisa langsung chat ke saya. Ya, maaf sedikit ada kendala teknis pada jaringan saya. Mungkin saya ulangi, jadi bagi teman-teman nanti yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui chat atau bisa DM ke saya yang nanti akan saya bacakan untuk saya tanyakan ke Kak Ayu Mas. Nah, nanti untuk identitas penanyanya akan dirahasiakan. Jadi tenang aja ya teman-teman yang malu-malu bertanya, tenang aja nanti akan dirahasiakan. Nah, sebelum memulai sesi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, membawa manfaat, dan semoga kita semua diloloskan SPMBTB 2022. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, disilahkan.
Berdoa dicukupkan, terima kasih. Sebelum mendengarkan paparan dan tips dan trik dari Kak Ayu Mas, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Kak Ayu Mas ini merupakan alumni dari S1 Psikologi Universitas Udayana Bali, dan saat ini sedang menempuh Magister Psikologi Profesi di Universitas Erlangga, Surabaya. Nah, beliau sangat concern dengan psikologi pendidikan ya Kak. Ya, betul. Jadi nanti silakan sobat semua bisa bertanya segala keresahannya dengan Kak Ayu Mas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berikan layar Zoom kita ke Kak Ayu Mas. Silakan Kak. Terima kasih Kak Tony. Terima kasih juga untuk panitia persiapan tubel karena sudah memberikan kesempatan untuk saya jadi pembicara di kelas hari ini ya teman-teman. Oke, untuk topik kita hari ini terkait mengurangi stres menjelang ujian gitu ya Kak ya. Jadi yang kita bahas ini lebih spesifiknya ke kecemasan dalam menghadapi ujian gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa sharing juga nih teman-teman yang ada di sini, ada berapa orang ya? Oh, udah 77 orang. Mungkin bisa di-share di kolom chat, kira-kira teman-teman kalau menghadapi ujian itu apa yang teman-teman rasakan gitu. Sambil saya menyiapkan materinya juga. Atau teman-teman bisa ditulis di kolom chat ya Kak Tony ya. Boleh, silahkan teman-teman. Apa sih yang teman-teman rasakan ketika teman-teman mau ujian atau mendengar kata ujian gitu? Boleh di-share ya. Oke, udah mulai ada nih yang share. Takut gak bisa memenuhi ekspektasi, oke. Takut gagal. Kemudian ada insecure sama peserta lain, boleh. Oke. Terus, jangan cemas, stres. Oke. Kira-kira gitu ya. Jadi ada deg-degan, ada takut gagal, kemudian stres itu kan sebenarnya respon kita juga ya, sama kayak kecemasan gitu. Berasa persiapannya kurang, oke. Jadi pas banget ya materi hari ini kita juga akan membahas terkait kecemasan gitu. Bagaimana sih cara kita menghandle kecemasan yang kita rasakan sebelum ujian gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk itu? Ya. Oke. Makasih teman-teman untuk responnya di kolom chat. Saya izin untuk share screen terkait materi yang saya akan bawakan. Dan sudah terlihat teman-teman Kak ini? Sudah terlihat Kak? Oke teman-teman ya. Jadi ini materi kita hari ini menghadapi kecemasan ujian. Jadi teman-teman udah nge-share juga kalau menghadapi ujian tuh rasanya deg-degan, cemas, mungkin ada yang sampai keringat dingin, kemudian sakit perut kayak gitu ya. Jadi itu semua sebenarnya adalah respon kita terhadap tantangan, di mana tantangan itu adalah ujian. Jadi apa sih itu kecemasan ujian menurut teori? Di teorinya, kecemasan ujian itu mengacu pada serangkaian respon fenomenologis, kemudian fisiologis, dan perilaku yang menyertai kekhawatiran kita tentang kemungkinan konsekuensi negatif dari ujian itu, atau misalnya kegagalan pada ujian, atau situasi evaluatif serupa ya, yang serupa sama ujian. Jadi intinya kecemasan itu sebuah respon dari diri kita terhadap kekhawatiran kita. Misalnya tadi ada yang teman-teman bilang ada khawatir takut gagal, takut tidak mencapai ekspektasi orang tua, itu sumbernya. Jadi respon kita adalah cemas gitu ya. Jadi siswa yang merasakan kecemasan ujian memiliki karakteristik ambang batas respon yang rendah ketika menghadapi situasi evaluatif, atau di sini situasi evaluatif itu adalah ujian.
Jadi cenderung menilai situasi ujian itu sebagai suatu yang mengancam dirinya gitu. Jadi sebenarnya kecemasan itu tuh wajar ya dialami sama setiap orang gitu. Ketika setiap orang itu menghadapi situasi yang dinilai sebagai suatu tantangan atau suatu apa ya, kayak bahaya gitu sebenarnya ya, kayak misalnya kita tiba-tiba melihat ada maling gitu kan, tiba-tiba kita deg-degan gitu kan, atau jadi rasa kecemasan itu kayak alarm tubuh kita agar lebih waspada terhadap suatu tantangan yang kita temui di situasi gitu. Jadi memang sebenarnya responnya sebenarnya kecemasan itu wajar dialami oleh setiap siswa ya, kalau misalnya di sini setiap siswa kalau ketika menghadapi ujian itu wajar. Tapi yang nggak wajar, maksudnya kita tuh tetap punya ambang batasnya, batas atasnya gitu ya. Seberapa sih kita bisa menghandle kecemasan itu. Jadi kalau misalnya udah lewat dari ambang batas atasnya, itu yang kita nggak mau, karena kecemasan yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan kita performa kita terpengaruh oleh kecemasan itu. Itu yang kita nggak mau. Nah, kita akan bahas kenapa, atau kita akan bahas bagaimana cara kita untuk menghadapi, menghandle kecemasan itu. Gitu. Kemudian, gejala kecemasan. Nah, ini seperti yang teman-teman udah sampaikan tadi ya di kolom chat, itu ada gejala fisik, ada gejala kognitif dan perilaku, ada gejala juga emosional gitu ya. Jadi gejala fisiknya apa? Gejala fisik ya seperti yang teman-teman sampaikan tadi, yang gejala yang Anda rasakan di tubuh, seperti jantung berdebar, keringat dingin, mulut dan tenggorokan yang kering, kemudian mual, kemudian sakit perut, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga misalnya tangannya tiba-tiba gemetaran, terus perasaannya kayaknya dingin gitu ya. Itu juga termasuk gejala fisik. Ototnya juga tegang gitu. Kemudian ada kognitif dan perilaku, di mana ketika kita menghadapi ujian, gitu ya, ada self talk yang negatif. Jadi self talk negatif itu seperti tiba-tiba berpikir, kayaknya aku nggak bisa deh. Itu pikiran kita sendiri, kayaknya aku nggak belum cukup, belum siap deh gitu, atau susah nih kayaknya ujiannya, pasti gagal. Itu self talk yang negatif ketika kita mengalami kecemasan itu. Terus ada perilakunya menghindar, misalnya menghindar dari situasi belajar, misalnya menghindar dari ujian juga bisa. Kemudian ada kesulitan untuk fokus dan konsentrasi, itu juga salah satu gejala kecemasan ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak sadar kalau misalnya teman-teman merasakan kecemasan sebenarnya. Tapi teman-teman tahu kalau misalnya ujian kok aku sulit fokus, sulit konsentrasi, itu ternyata itu salah satu gejala dari kecemasan itu. Bukan karena memang teman-teman nggak bisa fokus atau nggak bisa konsentrasi, mungkin karena memang dihadapkan dengan ujian itu, jadi teman-teman merasa cemas gitu. Kemudian ada emosional, perasaan rendah diri. Jadi perasaan rendah diri itu seperti ya lebih ke perasaan ya, bukan pikiran. Jadi kita merasa minder atau kayaknya nggak mampu gitu ya. Kemudian ada frustrasi, rasa tidak berdaya, gejala depresi, itu respon-respon emosional, lebih ke perasaan, misalnya sedih karena nanti bakal ngecewain atau apa gitu ya, jadinya muncul perasaan seperti itu. Oke, teman-teman kan udah tahu ya, jadi apa namanya, definisi, kemudian gejalanya. Sekarang penyebabnya apa sih? Gitu. Kenapa sih kita bisa cemas ketika ujian? Pertama ada perfectionism. Jadi ini sebuah kayak kepribadian kita gitu ya. Dan lebih ke sisi negatifnya sih. Jadi
bukan yang kita pengen yang terbaik, itu kan masih wajar ya, kita pengen melakukan yang terbaik gitu. Tapi kalau misalnya perfectionism di sini adalah ketika kita pengen melakukan terbaik, tapi justru jadi membuat kita takut gagal gitu. Takut kalau misalnya nggak perfect gitu. Apa yang kita lakukan nggak bisa dapat yang sempurna aja gitu jadinya ya. Jadinya itu yang lebih menyebabkan kita cemas, bukan karena kita pengen yang terbaik, tapi karena pikiran negatifnya, takut gagal, takut nggak sesuai sama ekspektasi. Tuh penyebabnya. Kemudian takut akan gagal, terus sama yang tadi saya bilang, ketakutan akan gagal juga menyebabkan kecemasan ujian, karena lebih berfokus ke sisi negatifnya dari ujian tersebut. Kemudian stres karena tidak berhasil pada ujian sebelumnya, ini dapat meningkatkan kecemasan karena kalau misalnya kita tidak berhasil di ujian sebelumnya, kemudian respon kita tidak bagus, maksudnya tidak baik ketika kita menghadapi kegagalan itu, misalnya teman-teman gagal, tapi teman-teman menilai diri, aku emang bodoh gitu, aku emang nggak bisa nih kayaknya gitu. Itu yang menyebabkan kita di ujian berikutnya makin cemas. Tapi gimana sih sebenarnya caranya untuk menghadapi kegagalan itu nanti akan kita bahas agar tidak menyebabkan cemas gitu ya. Kemudian ketakutan akan sesuatu yang tidak nyata, ya, sesuatu yang tidak nyata. Namanya ketakutan itu pasti terhadap sesuatu yang tidak nyata sebenarnya. Cuman ada di pikiran kita aja. Misalnya takut gagal, ya itu cuma di pikiran kita aja, kita yang buat gagal itu kan. Karena kegagalan itu belum tentu terjadi gitu teman-teman. Masih di depan, masih masa depan, belum tentu terjadi dan bisa jadi nggak terjadi gitu. Jadi ketakutan itu cuma ada di pikiran kita. Jadi bagaimana kita mengolah ketakutan itu, nanti kita bahas juga. Oke. Kemudian ini kita akan membahas tentang tips mengatasi kecemasan ujian ya teman-teman ya. Oke, jadi ada tipsnya untuk mengatasi kecemasan ujian sebelum ujian, pada saat ujian, kemudian setelah ujian. Kita mulai dari sebelum ujian, itu ada belajar yang efektif. Efektif di sini maksud saya efisien ya, bukan efektif. Jadi belajar yang efisien itu adalah teman-teman pasti udah belajar ya semua di sini ya, udah persiapan tuh. Ini kan pasti sudah punya rencana-rencana gitu ya. Dari tadi Kak Tony bilang mungkin ada yang dari Oktober, ada yang dari 1 bulan yang lalu gitu ya Kak ya. Itu berarti teman-teman sudah ada di jalur yang benar gitu ya untuk menghadapi kecemasan yang teman-teman mungkin bakal rasain nanti ketika ujian. Jadi good job buat teman-teman udah prepare dari jauh-jauh hari gitu ya. Ini juga salah satu untuk tips untuk mengatasi kecemasan teman-teman nanti gitu. Jadi persiapan yang pertama, belajar yang efektif itu bukan cuma belajar dari jauh hari, bukan cuma ini agak hujan di sini nggak kedengarannya ya Pak ya? Aman Kak Ayu. Aman ya? Ya. Ya cuacanya lagi nggak gini ya. Oke. Jadi belajar yang efisien itu belajar yang bukan cuma lama, tapi juga di sini teman-teman ada strategi belajarnya gitu. Ada time management belajarnya. Misalnya dari jauh hari teman-teman udah mengatur jadwal, misalnya misalnya 1 hari harus belajar dari jam segini sampai jam segini, tapi juga bukan cuma mengatur jadwal belajarnya, tapi juga teman-teman harus ada target-target spesifik. Misalnya kalau misalnya saya contohin, misalnya ujian bahasa Inggris gitu. Nggak tahu ya di sini ada kayak misalnya nanti ada section vocab misalnya ya, misalnya vocabulary. Target
belajar hariannya itu bisa dispesifikin, misalnya dari jam 7 sampai jam 8 malam saya harus belajar menghafal minimal 100 kata misalnya, 100 kata bahasa Inggris misalnya. Itu kita jelasin 100 kata, jadi target kita benar-benar spesifik gitu. Jadi bisa kita evaluasi, oh kita belum nyampe target itu, gitu. Jadi bisa dievaluasi di belajar berikutnya kayak gimana gitu ya. Dan kemudian juga kalau misalnya teman-teman prepare dari jauh-jauh hari gitu ya, dan ikut persiapan tubel ini misalnya, jadi teman-teman tahu materi-materinya apa aja, jenis soalnya apa aja, itu sudah suatu nilai positif ya untuk teman-teman. Jadi teman-teman nggak bakal blank nanti kalau misalnya di ujian, wah apa ya kira-kira yang keluar gitu. Enggak kan? Jadi kita di sini sudah belajar terkait kisi-kisinya apa sih yang bakal keluar, terus belajarnya jadinya kita terarah gitu apa yang bakal kita pelajari. Kan nggak enak juga ya teman-teman kalau misalnya kita belajar materi yang segitu banyak, terus kita salah satu aja kita nggak belajar vocab misalnya tadi yang saya bilang, padahal itu gampang kan, jadi malah teman-teman nggak bisa nanti pas ujian. Gitu. Jadinya itu sudah satu persiapan yang bagus buat teman-teman. Kemudian buat rencana belajar mungkin masih Hamin 9 ya tadi Kak kami bilang ya, Hamin 9 untuk persiapan ujian, mungkin masih bisa ada 9 hari lagi untuk prepare apa sih yang teman-teman mau pelajari di 9 hari ini gitu. Jadi itu ada targetnya, ada strateginya gitu. Mau buat catatan kayak atau mau bikin flashcard yang kita hafalin itu bisa gitu ya. Kemudian dari di 9 hari ini mungkin teman-teman bisa bikin rutinitas gitu. Misalnya tinggal recall teori-teori yang udah teman-teman pelajari gitu di jam segini, jam misalnya pulang kantor, mandi, makan, habis itu belajar gitu. Terus tidur biar dapat tidur yang maksimal 8 jam gitu misalnya. Itu buat rutinitas teman-teman. Jadi pas hari ujian, teman-teman udah nggak dengan rutinitas yang baru, jadi cemasnya tuh agak berkurang lah gitu, karena itu sudah jadi rutinitas kita gitu untuk belajar dan untuk menghadapi kita prepare diri kita untuk menghadapi ujian itu. Kemudian yang kedua ada hindari menunda ya. Menunda itu prokrastinasi ya teman-teman. Jadi prokrastinasi itu ada kegiatan yang sesuatu yang kita perilaku kita untuk menunda kegiatan yang seharusnya kita kerjakan, tapi kita mengerjakan sesuatu yang tidak harus kita kerjakan itu. Jadi kita menghindar, misalnya belajar, kita masih ada 9 hari lagi, besok aja deh, gitu. Besok aja deh belajarnya. Gitu. Itu kenapa? Karena kita merasa nggak nyaman sama belajar suatu term belajar itu kayaknya riwah terlalu banyak materi yang saya harus pelajari gitu, besok aja deh gitu. Nah, itu yang harus kita hindari ya teman-teman, karena perilaku menunda itu setiap kita menunda kita merasa cemas, tapi kita tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, gitu, kita menghindar. Besoknya lagi gitu, besoknya lagi gitu. Jadi ketika hari H, ketika ujian, itu menumpuk teman-teman. Jadi stres itu, kecemasannya itu menumpuk 10 kali lipat, jadi makin blank deh teman-teman ketika ujian. Udah nggak belajar materi, habis itu cemasannya jadi tinggi, mau jawab apa gitu kan. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman ada yang seperti itu atau ada yang nggak seperti itu, jadi mungkin bisa disadarin mulai sekarang gitu ya, masih ada 9 hari lagi. Agar tidak melakukan prokrastinasi, gimana caranya ya? Salah satunya, teman-teman mungkin di sini udah pernah ikut tryout ya tadi seperti yang Kak Poni bilang, itu sudah suatu perilaku yang baik gitu teman-teman. Jadi tryout di sini fungsinya ketika teman-teman nggak tahu harus belajar apa, jadi teman-teman nggak tahu apa yang teman-teman nggak tahu, apa yang teman-teman tahu gitu kan. Ketika kita langsung baca materi, jadinya
wah banyak banget nih harus dipelajari, misalnya ada bahasa Inggris kan luas banget, apa yang harus dipelajari kita nggak tahu. Nah, salah satu caranya kita ikut tryout. Kita ukur apa yang kita nggak tahu, apa yang kita tahu. Jadi kita punya tujuan, punya arah, kita tinggal belajar yang kita belum pahami dari tryout itu. Jadi evaluasi itu kan pasti ada bagian mana yang kita belum paham, terus materi itu tentang apa. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi kita nggak ada perasaan pengen nunda itu, jadinya kita udah tahu nih mau belajar ini. Kalau misalnya kita nggak tahu, jadi kita lebih 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 memilih untuk menunda gitu kalau kita terlalu banyak materi. Jadi kalau misalnya kita udah tahu fokusnya, ya udah langsung belajar gitu ya. Itu salah satu cara ikut tryout. Kemudian pasti teman-teman semua udah melakukan itu ya di sini gitu. Karena ini semua peserta yang sudah ikut kelas ya Kak ya. Betul, siswa semuanya Kak. Siswa semuanya. Jadi sudah tiga tips itu sudah teman-teman lakukan. Tinggal ini yang tidur cukup, makan sebelum ujian, dan datang lebih awal itu juga bisa mengatasi kecemasan kita ketika menghadapi ujian. Gimana? Tidur yang cukup. Jadi kalau misalnya kita tidur nggak cukup, itu berpengaruh ke syaraf kita teman-teman. Jadi otak kita itu lelah gitu ya. Kalau otak kita lelah, pemecahan masalah, problem solving kita itu nggak jalan gitu. Jadi lambat gitu kerja otaknya. Jadi kalau misalnya teman-teman begadang hari H sebelum ujian, besoknya otaknya lelah, kita nggak ngerasa kalau misalnya ternyata otak kita lambat gitu ngerjain soalnya sama matematika. Ya misalnya pas kita ngerjain kok nggak ketemu jawabannya lambat gitu. Itu memperburuk kerja syaraf kita ya. Tidak tidur cukup. Jadi minimal tidur 8 jam lah teman-teman. Kita rutinitasin lah mulai sekarang. H-9 ini kita rutin tidur misalnya jam 10 bangun jam 6 kerja kayak gitu. Ya, itu untuk mengurangi otak kita yang bekerja keras gitu ya, untuk mengapresiasi otak kita agar bisa optimal gitu. Kemudian ada makan sebelum ujian. Ini seperti kita motor gitu ya Kak ya. Motor kalau nggak diisi bensin nggak bisa hidup, nggak bisa kerja gitu ya, jalan. Nah, makan itu merupakan bensin bagi otak kita. Gimana otak kita bisa kerja kalau misalnya kita nggak kasih nutrisi yang cukup. Jadi mungkin ada teman-teman yang nggak terbiasa makan sebelum ujian, takut perut atau apa gitu. Tapi sebenarnya bukan ide yang baik ya teman-teman. Jadi nanti otak kita kekurangan bahan bakarnya gitu. Kalau saya saranin makan sebelum ujian itu makannya yang bernutrisi. Jadi jangan yang tinggi gula gitu. Misalnya teman-teman biasanya kalau di Indonesia ya makanya sarapannya pagi nasi kuning gitu kan, gitu. Nasi itu karbonya tinggi ya teman-teman, gulanya tinggi. Takutnya nanti kalau misalnya teman-teman makan sarapan yang gulanya tinggi, takutnya itu ada sugar crash gitu ya namanya. Sugar crash itu kita makan gula tinggi, tiba-tiba berapa saatnya drop gulanya. Drop gulanya itu bisa menimbulkan perasaan lemas, lesu, kemudian ngantuk gitu ya. Itu yang kita nggak mau. Kalau misalnya sarapan itu jangan yang tinggi gula. Misalnya donat yang serasnya coklat gitu kan gulanya tinggi ya kayak udah donatnya tepung gitu. Nah, ini bisa diganti dengan misalnya telur. Telur itu kan protein dan lemak gitu. Jadi teman-teman sarapannya telur itu udah oke banget ya sebenarnya. Karena itu ya tadi ya otaknya butuh bahan bakar. Kemudian mungkin ada yang di sini terbiasa sarapan minum kopi gitu ya, kafein gitu kan. Ini sebenarnya juga menimbulkan salah satu gejala dari kecemasan, misalnya jantung berdebar itu ya. Jadi kita udah nanti cemas, terus minum kafein, jantung berdebar, takutnya nanti bakal semakin tinggi rasa gejala fisiologisnya gitu.
Kalau bisa mungkin minum kafeinnya setelah ujian atau di siang hari kayak misalnya gitu ya. Kemudian ada itu yang untuk makan, kemudian datang lebih awal ini kenapa? Karena kalau kita perasaan terburu-buru itu adrenalin kita tuh udah tinggi gitu. Jadi kalau ketika adrenalin udah tinggi itu susah untuk diturunin Kak. Jadi lebih baik kita datang lebih awal. Ini ujiannya online atau offline ya Kak? Offline, Kak. Offline ya. Iya, betul. Jadi kan kita datang ke tempat ujian berarti Iya. ya. Oke, jadi teman-teman mungkin spare waktunya di jalan berapa lama, kemudian sampai sana harus berapa menit sebelum ujian gitu ya. Itu pengaruh banget ke kecemasan karena kalau misalnya kita terburu-buru, udah mulai cemas, udah makin tinggi cemasnya, terus kita nggak sempat untuk mengontrol kecemasan kita, nggak ada waktu, itu mungkin bakal mempengaruhi performa teman-teman ketika ujian gitu. Kemudian ada positive mindset ya. Kita membuat positive mindset kita dengan cara kita ubah fokus kita, misalnya kita udah mulai pikirannya negatif dan gitu karena cemas gitu. Udah kita kita sadari itu, oh aku udah mulai berpikir negatif nih, berarti aku mulai cemas nih. Nah, saat itu kita bisa ubah gitu kan, karena kita udah sadar. Jadi ubah fokus kita pada sesuatu yang lebih positif. Itu namanya membuat positive mindset ya teman-teman. Dari suatu ujian itu kita cari positifnya apa. Oh, aku sudah berusaha, aku sudah ini. Jadi itu juga dengan cara positive self talk gitu. Positive self talk itu adalah omongan yang positif ke diri kita sendiri gitu. Bisa bilang aku bisa kok jawab. Itu aku udah belajar kok, aku pasti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini gitu. Kemudian aku bangga sama diriku karena sudah berusaha untuk menghadapi ujian gitu. Aku sudah mencoba. Itu butuh usaha yang keras untuk mencoba dan menghadapi ujian itu. Jadi aku sudah lakukan yang terbaik. Itulah kita kira-kira ya kata-kata yang bisa teman-teman ucapkan ke diri teman-teman sendiri. Gitu. Oke, yang terakhir adalah pakai pakaian yang nyaman. Ini kadang-kadang teman-teman menurut pengalaman juga kalau misalnya kita hari ujian itu kan kita nggak tahu ya tempat duduknya di mana gitu. Kemudian kadang kita bisa dapat yang di bawah AC gitu ya, jadinya dingin, udah kecemasan bikin dingin, di bawah AC jadi makin dingin ya. Kita pakai pakaian yang bisa mengantisipasi itu gitu. Nyaman gitu ya untuk menghadapi ujian. Oke. Kemudian itu untuk yang sebelum ujian. Pada saat ujian itu ada hindari gangguan atau distraksi. Di sini distraksi itu juga bikin cemas ya teman-teman. Misalnya teman-teman melihat orang lain, wah dia udah sampai situ ngerjainnya gitu. Nah, jangan. Jadi kita hindari itu dengan cara mungkin kalau misalnya bisa memilih lokasi kursi ujian, bisa kita pilih yang paling depan teman-teman. Jadi kalau di depan itu agak minim distraksinya. Jadi kita nggak lihat orang-orang yang wah udah selesai makin panik. Wah udah di section itu gitu. Makin panik gitu ya. Nah, itu hindari kalau bisa sebisa mungkin. Kemudian luangkan waktu baca instruksi atau soal dengan perlahan-lahan. Kadang kecemasan itu membuat kita tergesa-gesa kan karena waktunya mepet gitu kan, ada waktunya kan kalau misalnya ujian itu. Jadi di awal kita benar-benar luangin apa nih soalnya, kita benar-benar baca dari awal sampai akhir gitu ya, jangan skip gitu. Kemudian punya strategi menjawab. Jadi di awal kita buka soal, kita tuh sudah punya strateginya teman-teman. Jadi kalau misalnya satu soal, misalnya berapa ya maksimal, kalau misalnya di sini mungkin udah diajarin ya Kak, misalnya satu soal maksimal segini gitu. Ada strateginya, misalnya kamu nggak bisa jawab karena terlalu panjang, itu di skip dulu misalnya ya. Teman-teman pasti udah punya strateginya itu. Jadi pikirin di awal itu, dapat soal,
oke, apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi jangan mikirnya yang jauh gitu kan, aduh waktunya kayak gimana. Jadi tenang aja karena sudah dipertimbangkan kan waktu sama menjawab soal itu berapa lama. Gitu. Oke, kalau teman-teman sudah tahu, bagus. Kemudian kontrol kecemasanmu. Nah, nanti di akhir sesi saya bakal share beberapa tips untuk mengontrol kecemasan pada saat ujian ya Kak. Jadi nanti setelah ini, setelah materi ini. Kemudian kemudian setelah ujian ada let it go. Let it go itu apa? Nah, ketika kita benar-benar setelah ujian, kita harus benar ya udah gitu ya. Udah selesai ujian hari ini. Oke, aku sudah bisa melalui itu. Sekarang saatnya teman-teman reward dari teman-teman karena sudah berusaha. Jadi misalnya mau pergi sama teman-teman atau mau tidur aja gitu untuk membalas tidur-tidur yang sebelumnya gitu kan. Itu udah satu reward. Ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita nggak nge-reward diri kita setelah ujian atau langsung ngejudge, aduh aku nggak bisa ini, aku bodoh ini, aku nggak bisa jawab yang ini padahal udah belajar. Nah itu yang bakal bikin kecemasan kita meningkat di ujian yang akan datang gitu ya. Meskipun teman-teman lulus misalnya sebenarnya sekarang, tapi di ujian-ujian kan masih banyak ya ujian-ujian yang akan datang gitu. Itu yang bikin teman-teman bakal nge-evaluasi ujian itu secara negatif gitu. Kalau teman-teman nge-reward diri teman-teman sendiri, itu jadi evaluasinya agak lebih positif lah gitu ya. Kemudian kapan kita mulai evaluasinya? Ketika kita sudah dapat hasil gitu. Hasilnya apa? Kemudian jadi dari hasil itu kita tahu, strategiku yang salah misalnya, atau aku nggak pelajarin materi yang ini kemarin, atau aku skip materi yang ini kemarin ternyata keluar gitu. Itu yang teman-teman evaluasi dan bagaimana kita fokus untuk mengubah apa yang salah gitu. Fokus mengubah apa yang salah, bukan untuk menjudge diri kita karena tidak bisa menjawab itu. Gitu. Fokus ubah strateginya, itu ya teman-teman ya. Oke, untuk tips itu mungkin segitu aja ya Kak ya. Jadi dari sebelum, sesudah, dan setelah itu ada ternyata ada pengaruhnya untuk kecemasan kita gitu ya. Nah, sekarang teman-teman mungkin bisa kita latihan kontrol kecemasan dengan deep breathing ya. Jadi ketika hari H gitu, kita ngatur nafas gitu namanya kalau deep breathing. Jadi bernafas yang dalam ini dapat menurunkan detak jantung dan menurunkan ketegangan kita ketika kita mau menghadapi ujian. Gitu. Siswa yang berlatih deep breathing ini akan terbiasa dan secara tidak sengaja juga akan melakukan relaksasi deep breathing ini ketika menghadapi situasi-situasi cemasan. Gitu ya. Jadi perlu juga kemampuan untuk menerapkannya gitu. Kita boleh latihan, tapi kita juga harus tahu kapan untuk diterapkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa udah deg-degan, udah tangan dingin gitu, nah kita lakukan ini. Mungkin teman-teman bisa ambil posisi yang baik gitu ya, duduk misalnya duduk yang tegak. Mungkin sudah siap teman-teman? Siap, Kak Ayu. Ya, lagi berapa ya waktunya? Lagi 15 menit ya. Oke, fokus ke instruksi saya ya. Pertama, kita ambil nafas yang dalam dari hidung, keluarkan. Ambil nafas melalui hidung, keluarkan juga dari hidung. Apabila teman-teman kesulitan untuk mengeluarkan lewat hidung, bisa lewat mulut. Ya. Kemudian tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, perhatikan nafas teman-teman, mana aliran udara yang teman-teman hirup, apa ke dada atau ke perut. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas,
Hembuskan. Coba alirkan udara sampai ke bagian bawah paru-paru, turun ke perut. Anda bisa meletakkan tangan Anda di perut. Ketika udara masuk, perut akan mengembang. Ketika udara keluar, perut akan mengempis. Tarik nafas. Hembuskan. Ketika kamu bernafas yang dalam, udara yang masuk ke dalam paru-parumu mengirimkan oksigen yang segar untuk otot-otot dan tubuhmu. Tarik nafas. Hembuskan. Tetap tarik nafas dengan perlahan. Keluarkan juga dengan perlahan. Tarik nafas. Hembuskan. Lanjutkan bernafas yang dalam dengan perut 5 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kira-kira seperti itu ya Kak ya. Jadi kita ubah dulu nafas kita dari nafas yang biasanya kita kan di dada gitu. Kalau misalnya kita nafas normal pasti coba teman-teman rasain pasti dari dada gitu ya. Kalau misalnya sekarang di deep breathing ini kita ubah dulu nafas dari dada, jadi dari perut. Gimana caranya? Tadi yang seperti saya bilang, tarik nafas, perutnya yang mengembang, kemudian keluarkan perutnya yang mengempis. Gitu ya. Jadi ini di tahap pertama nih Kak. Jadi masih banyak sesi sebenarnya di deep breathing ini ada 4 sesi kira-kira ya. Jadi ini di awal kita latihannya untuk ngatur nafas, fokuskan pikiran kita ke nafas kita, aliran nafasnya ke perut dengan ke dada. Jadi kalau di perut itu oksigen yang masuk lebih banyak, gitu ya, menggunakan nafas di paru-paru. Kemudian yang kedua, ini sudah paham ya teman-teman? Mungkin ada yang ditanyain dulu sebelumnya tentang deep breathing gitu. Ini Jadi, kayaknya pertanyaan mungkin yang global Kak. Jadi oh ya, yang masuk ke saya paling nanti dijawab di akhir sesi akhir aja ya ya. Kak. Oke. Kalau yang deep breathing berarti sudah jelas ya. Kemudian untuk yang kedua ada progressive muscle relaxation. Oke. Jadi progressive muscle relaxation itu apa? Itu adalah pelatihan jenis pelatihan isometrik yang melibatkan ketegangan dan relaksasi bergantian dari kelompok otot utama dan penghapusan kontraksi secara bertahap dan praktik relaksasi. Nah ini agak sulit ya kalau dari teorinya gitu. Jadi intinya progressive muscle relaxation itu kita menegangkan otot kita kemudian merilis gitu. Itu untuk mengurangi ketegangan otot ketika kita di posisi ujian gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa praktekin langsung. Bisa mulai dari sekarang ya. Fokus ke instruksi saya. Jika Anda melakukan ini di rumah, nanti kalau misalnya latihan, bisa cari tempat yang tenang dan tidak ada gangguan. Kemudian pastikan suhu ruangan yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kadang suhu ruangan yang dingin kan bisa menyebabkan ototnya menjadi lebih tegang gitu ya. Kemudian pakaikan pakaian yang longgar atau nyaman. Oke, kita mulai. Kita duduk dengan tegak dan nyaman di kursi Anda. Kalau bisa kakinya menyentuh lantai, teman-teman. Kemudian tutup mata secara perlahan
Kemudian saat Anda merasa nyaman, kepalkan jari-jari kaki Anda dan kaki Anda. Jadi tegangkan otot-otot kaki. Tarik nafas, tahan posisi ini selama beberapa detik, lalu keluarkan nafas dan rileks ototnya. Kita coba lagi, kita pegangkan kaki kita, sambil tarik nafas. Oke, kita lepas. Kemudian yang kedua, tarik nafas, pegangkan kaki dan paha Anda sekarang. Tahan selama beberapa detik, lepaskan ketegangan Anda saat mengeluarkan nafas. Berikutnya, tarik nafas lagi. Sekarang kita kencangkan otot perut. Dengan mendorong perut itu keluar ya, ke arah luar. Tahan. Lepaskan. Buang nafas, relax. Oke, selanjutnya kita coba dipindah ke dada. Saat Anda tarik nafas, rasakan dada Anda yang mengembang. Tahan posisi yang diperluas ini selama beberapa saat. Relax, buang nafas. Relax ya ototnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke otot punggung. Tarik nafas, kencangkan punggung Anda, terutama di bagian tulang belikat Anda. Tahan ketegangan selama beberapa detik, kemudian lepaskan. Buang nafas. Kemudian lanjut ke bagian atas tubuh. Kita kencangkan semua otot bagian atas tubuh ya. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Kemudian kita beralih ke bahu. Kencangkan bahu Anda dengan mengangkatnya ke arah telinga. Ini. Saat menarik nafas. Tahan selama beberapa detik. Kemudian relax saat mengeluarkan nafas. Selanjutnya, bisa pada otot tangan. Kepalkan tangan Anda. Rasakan ketegangan di tangan Anda dan lengan Anda. Tahan ketegangannya. Sekarang lepaskan. Goyangkan lengan dan tangan Anda. Kemudian wajah. Kerutkan wajah Anda. Kencangkan semua otot wajah. Tahan. Sekarang rilekskan. Dan lepaskan saat Anda mengeluarkan nafas. Tarik nafas. Dan menguap. Dengan mulut terbuka, angkat alis. Tahan sebentar. Dan lepaskan. Tetap duduk selama beberapa menit. Dan fokuskan perhatian pada pernapasan Anda. Biarkan nafas Anda keluar dan masuk secara alami. Baik. Anda, teman-teman juga bisa melakukan latihan ini sambil berbaring di lantai atau di tempat tidur, atau juga bisa teman-teman ya. Oke, sekian untuk progressive muscle relaxation-nya. Jadi benar-benar dari otot kaki, kemudian perut, kemudian badan atas, kemudian wajah, tangan gitu ya. Kita kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi itu bisa menurunkan ketegangan di otot-otot kita ketika kita cemas. Gitu. Oke, mungkin sekian materi yang saya dapat sampaikan hari ini, Kak. Very good luck buat teman-teman yang bakal ujian. Semoga ujiannya lancar dan tips-tips tadi bermanfaat ketika teman-teman menghadapi ujian. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Kak Ayu Mas. Ya. Luar biasa sekali tadi tips dan triknya loh Kak. Saya juga mengikuti dan ternyata jadi sangat rileks ya Kak. Iya. Kita. Iya. Jadi apalagi mungkin ini bisa dicoba untuk diterapkan
masih ada 9 hari lagi, Mm-mm. jadi teman-teman akan terbiasa nantinya untuk bisa merelaksasi secara natural gitu ya Kak. Ya, Jadi jangan sampai nanti ada ketegangan waktu mengerjakan soal. Jadi mulai dibiasakan dari sekarang tips dan triknya. betul. Nah, mungkin saya langsung, ini saya sampaikan dulu. Tadi ada beberapa hal yang saya catat yang luar biasa sekali dari Kak Ayu Mas. Yang pertama tadi dari yang tidur yang cukup. Jadi mungkin dibiasakan karena kita masih ada 9 hari lagi. Jadi teman-teman jangan sampai karena belajar terlalu keras, itu akhirnya lupa untuk tidur yang cukup. Seperti yang dikatakan Kak Ayu Mas tadi, bahwa otak kita dapat bekerja secara efisien dan cepat kalau kita tidur cukup, makan dengan protein yang cukup. Nah, perlu diingat juga teman-teman bahwa untuk mengerjakan TPA, TBI ini adalah, saya yakin teman-teman semua bisa mengerjakan soal-soalnya, hanya saja kita berpacu dengan waktu. Jadi makanya mulai kita terapkan tips dan trik dari Kak Ayu Mas tadi agar otak kita saat hari HSBM itu fresh dan bisa berjalan dengan cepat dan lancar dalam menjawab soal-soalnya. Kemudian jangan lupa juga untuk membaca instruksi soal karena ini sangat penting. Tadi juga sudah disebutkan Kak Ayu Mas, jadi jangan keburu panik saat dapat soal. Jadi yang penting teman-teman bisa tenang, rileks. Kalaupun tegang, tadi bisa dilakukan tips dan trik relaksasi dari Kak Ayu Mas tadi. Dan yang perlu diingat untuk membaca instruksi ya teman-teman. Jangan sampai tidak dibaca, tapi langsung mengerjakan. Nah ini langsung saja Kak Ayu Mas, ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah masuk ke saya. Saya bacakan dari yang bertanya langsung dulu aja ya Kak, saya batasin 3, terus nanti yang tadi sudah ngirim direct message ke saya ada 3 juga seperti yang sudah saya pilih. Oke. Nah ini Kak izin bertanya, gimana cara menerima diri sendiri Kak, sementara mendekati hari H, rankingnya masih 100 lebih, rasa takut menghantui saya setiap hari, gimana nih Kak? Oke, menerima diri sendiri. Langsung saya jawab ya, Kak. Boleh langsung dijawab aja Kak Ayu Mas. Jadi mungkin teman yang tanya bagaimana cara menerima diri sendiri meskipun masih karena rankingnya masih 100 lebih gitu ya. Jadi ini ada dua komponen. Jadi pertama yang tadi saya bilang, teman-teman di pikiran teman-teman itu teman-teman nilai dulu. Kenapa teman-teman merasa aku nggak bisa menerima diri? Gitu. Apa karena memang materi yang kita pelajari kita belum maksimal, cara strategi kita belajar belum maksimal, atau karena keinginan kita aja yang pengen perfect, pengen harus di atas 100 misalnya. Itu yang kita sadari. Jadi kalau kita udah tahu ternyata materi ini yang saya belum paham gitu, jadi kita bisa ubah, perlahan kita ubah strategi kita, kenapa sih kita belum paham materi yang ini gitu. Misalnya ternyata materinya terkait pemahaman, harus paham benar-benar, ya kita ubah strategi kita dengan cara misalnya kita bukan menghafal, kita pelajari, kita paham. Kalau kita gimana cara kita melatih agar paham itu kita berusaha jelasin teori atau materi yang kita baca, kita jelasin ke teman kita atau ke orang tua, misalnya adik, kakak, kita jelasin. Di situ kita berlatih untuk paham tentang teori itu. Jadi itu pertama karena kita belum cukup materi, jadi kita ubah perilaku kita gitu ya. Nah kalau misalnya di kognitif, di pikiran, kita masih merasa belum siap karena tadi tipe perfeksionis kita harus di atas 100, berarti kita harus ubah pola pikir kita dengan cara positive talk gitu ya, self talk tadi. Yang keras ya, sorry. Jadi dengan cara positive self talk, bilang ke diri kita sendiri kalau kamu sudah berusaha, kamu ingat-ingat lagi apa yang teman-teman sudah lakukan selama ini gitu. Itu tuh sudah suatu usaha yang keras gitu. Jadi beri diri kalian sendiri pujian. Kamu udah berusaha keras, kamu sudah
belajar, kamu sudah belajar ini gitu ya, misalnya kalau misalnya masih ragu sama udah belajar apa aja gitu kan, kamu sudah belajar ini bahasa Inggris, TPA apa gitu, sudah belajar, jadi sudah kita let it go. Kalau misalnya dibandingkan kita nggak belajar gitu, kita udah sangat baik gitu teman-teman, progres kita gitu ya. Sudah berusaha, kita ubah mindset kita gitu. Itu caranya untuk menerima diri ya. Jadi emang sulit, di awal tuh emang sulit. Jadi kita kayak kadang kita nggak sadar gitu loh, kita menilai diri kita dengan cara negatif gitu. Jadi ketika kita sadar itu sudah sesuatu yang sangat baik. Karena kalau kita sadar, kita bisa mengubahnya. Itu sih kayaknya teman-teman tips dari saya agar bisa menerima diri. Jadi dievaluasi dulu karena pikiran atau karena perilaku kita yang belum sesuai. Baik, terima kasih Kak Ayu Mas. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Ini ada beberapa yang sama, coba saya rangkum. Ini Kak, aku kesulitan mengurangi kantuk setiap belajar, ketiduran, even sudah tidur cukup. Bagaimana ya solusinya? Terus ada juga yang nanya, kalau ujian siang, resiko mengantuk kan semakin tinggi Kak. Sedangkan jika kita mengonsumsi kopi, dapat membuat jantung berdebar. Jadi bagaimana ya tipsnya Kak? Oke, biasanya sih kalau ngantuk itu tadi yang saya bilang, mungkin karena ketinggian gula, jadi kita langsung segar crash gitu ya teman-teman. Karena di Indonesia itu kan makanan utamanya ya nasi putih gitu ya. Nasi putih itu kan karbohidrat tinggi, apalagi kalau misalnya teman-teman lebih banyak nasi putih daripada lauknya gitu, nutrisinya jadi kurang, jadi otak. Jadi energi sugar crash itu energi kita tiba-tiba drop. Jadi mungkin sebelum belajar kita makan yang banyak karbo gitu ya. Jadi pas kita belajar tiba-tiba ngantuk, lemes, pokoknya energinya drop gitu. Jadi mungkin salah satunya dari makanan kita perhatikan juga. Kemudian ngantuk itu karena ngantuk pas belajar misalnya. Mungkin karena kita nggak tahu, maksudnya karena kita kurang paham sama materi. Jadi kita berusaha untuk menghafal gitu ya. Menghafal sesuatu yang kita nggak paham misalnya gitu. Jadi otak kita bosen gitu ya. Nggak ada tantangannya gitu. Jadi berusahalah teman-teman untuk dalam membaca materi misalnya berusaha paham. Kalau misalnya kita tutup, bisa nggak kita jelasin ke orang lain materi yang kita pelajarin itu? Itu mungkin bisa dilakukan gitu ya teman-teman. Kemudian apa tadi lagi Kak? Selain ngantuk? Karena kalau ngantuk kan salah satu caranya minum kopi, Kak. Tapi kalau minum kopi jadi jantung berdebar nih Kak. Oke, itu ketika ujian ya ngantuknya ya. Kalau misalnya dari pengalaman saya sih, kalau misalnya memang kita ujian kan kita tegang ya Kak ya, jantungnya berdetak kencang itu. Jadi untuk ngantuk sebenarnya itu mungkin sangat minim dirasakan nanti ketika ujian. Tapi lebih ke panik, cemas, atau pokoknya pengen bisa jawab semuanya gitu. Tapi kalau misalnya memang terbiasa untuk minum kopi gitu, jadi teman-teman sadarin aja kalau misalnya jantung berdebar itu ya karena saya minum kopi tadi pagi, kan karena jadi kayak kita harus bisa terima diri kita, oh ya karena saya minum kopi jadi nggak apa-apa saya ngerasain ini. Jadi kita jangan fokus ke gejala kita tegangnya, tapi ubah fokus kita ke materi. Oke, sekarang saya ngerasain ini, tapi saya harus fokus karena saya sedang ujian sekarang gitu. Jadi kita ubah pikiran kita, intinya sih. Baik, lanjut lagi Kak ke pertanyaan berikutnya. Kak, kalau tiba-tiba nervous saat ujian, tipsnya bagaimana ya Kak? Kan tadi sudah ada ya Kak, ini pertanyaannya sebelum tadi ada tips relaksasi, terus saya takut deg-degan pas ujian, kemudian saya malah blank pas ngerjain. Nah, gimana cara cepatnya untuk recall diri sendiri Kak? Oke, ketika kita blank ketika ngerjain. Saya yakin teman-teman sudah belajar materi ya, belajar dari awal, dari Oktober misalnya. Sudah belajar, tapi tiba-tiba blank. Ini bisa kita terapin deep breathing ini. Jadi kalau deep breathing itu kan kita berusaha mengembalikan fokus kita ke pernapasan kita.
Jadi nggak kemana-mana. Biasanya kalau kecemasan itu juga bisa menimbulkan racing thought gitu ya. Jadi kayak mana-mana pikirannya gitu. Padahal kita udah belajar, tapi mungkin pas nge-recall belajar itu misalnya ada satu lemari yang mana nih yang harus dikeluarin gitu kan, materinya yang mana nih gitu. Jadi itu juga satu pengaruh dari kecemasan gitu ya. Terus kita blank, tarik nafas yang dalam, balik ke fokus pernafasan dulu, udah agak lebih tenang, coba kita baca lagi. Kalau misalnya masih tapi mungkin di otak pernah nih baca gitu, pernah dibaca tapi nggak tahu nih jawabannya, kita skip aja dulu, skip dulu. Kadang-kadang di pertanyaan berikutnya atau di pertanyaan yang lain gitu ada klik gitu kata-kata yang bisa bikin kita ingat lagi apa yang kita pelajarin gitu ya. Jadi jangan fokus ke satu soal yang bikin kita blank aja, tapi itu tadi saya bilang punya strategi. Kalau kita blank, aku lagi blank nih, yang ini nanti deh, kita skip dulu pertanyaan berikutnya. Kita berusaha lagi balikin fokus kita ke soal. Berusaha kita baca dengan tenang, hati-hati, relax. Nanti di soal-soal berikutnya makin tenang gitu. Jadi mungkin bisa balik lagi ke soal pertama. Wah, ternyata ini udah saya pelajarin, udah tahu, udah tinggal jawab aja. Gitu. Luar biasa, Bang Ta. Nah, lanjut lagi, Kak. Ini pertanyaannya saya rangkum karena mirip-mirip juga. Izin bertanya, Kak, untuk makan sebelum ujian itu baiknya dilakukan berapa jam sebelum ya jika ujiannya di siang hari? Terus kemudian, ini juga ada yang nanya, contoh makanan yang baik untuk sarapan selain telur apa ya, Kak? Kan kalau makan nasi tinggi karbonya bisa bikin ngantuk. Terus ini ada yang nanya juga, Kak, lebih spesifik lagi masalahnya, kalau lapar, aku nggak bisa mikir, tapi pas sudah makan malah ngantuk. Padahal makanku juga dikit dan sudah berhenti sebelum kenyang. Gimana ya, Kak? Nah, itu. Nah, kita perhatikan nutrisinya ya, kalau misalnya untuk makanan ya. Kadang, apa ya, kita nggak sadar gitu loh, makanan kita tuh ternyata cuman karbo doang gitu. Misalnya roti itu kan nggak ada proteinnya, cuma karbohidrat aja. Jadi karbohidrat itu yang tadi saya bilang mengandung gula gitu ya, Kak ya. Jadi bisa bikin kita ngantuk, bikin kita lemas. Terus makanan yang baik untuk sarapan, misalnya telur tadi saya bilang, kemudian daging aja nggak masalah. Daging misalnya ayamnya dipakai sayur misalnya gitu, tapi nasinya jangan terlalu banyak, Kak, karena nasi itu yang sebenarnya yang bermasalah, yang bikin kita ngantuk nanti gitu. Terus berapa jam sebelumnya itu sebenarnya sih nggak terlalu bermasalah ya, Kak. Kalau misalnya yang penting kita minimal 4 jam itu kita harus makan sebelum ujian ya. Jadi takutnya kalau misalnya udah lewat 4 jam kan kita udah lapar lagi gitu ya. Jadi kita misalnya ujiannya siang, mungkin jam 1 gitu, kita boleh makan jam 10 misalnya, atau jam sebelumnya juga nggak masalah sih menurut saya. Tapi kalau misalnya udah makannya dari pagi, ya mungkin harus makan lagi sebelum ujian. Itu karena mungkin bakal lapar ya kalau misalnya udah siang, kan kita jadwal makan pagi, siang, malam misalnya. Terus apa tadi, makanan selain telur, bisa yang selain nasi itu bisa kayak oat gitu ya, Kak ya. Oat itu mungkin agak lebih rendah di karbonnya. Kemudian apa lagi ya kalau misalnya saya itu Ya, daging. mungkin oatmeal dan kurma itu sih, Kak. Jadi kenyangnya lebih tahan lama gitu, Kak. Saya tipikal yang mudah lapar soalnya. Jadi kalau pagi sarapan oatmeal sama kurma itu kayak awet banget dan nggak bikin ngantuk. Ya, betul. Itu sih, teman-teman. Mungkin kita mungkin bisa pilih-pilih yang bernutrisi gitu ya. Jangan yang kadang kita cuma makan roti isi selai gitu, itu kurang bernutrisi gitu. Lagi kalau misalnya teh terlalu manis gitu ya, gulanya banyak, itu juga kurang. Mungkin ini pertanyaan terakhir ke Ayu Mas, karena waktu kita juga sudah melebihi waktu yang sebetulnya ya, Kak, yang dijadwalkan. Nah, ini ada yang nanya, sebetulnya perfeksionis ke diri sendiri itu lebih bisa memicu hal positif atau negatif ya, Kak? Silahkan dijawab, Kak Ayu Mas. Untuk perfeksionis ya, ini kan psikologi banget gitu ya. Jadi
perfeksionis yang kita bahas di sini adalah perfeksionis di mana lebih ke arah negatif pikiran kita yang negatif, bukan ke arah perfeksionis yang saya mau melakukan yang terbaik, saya sudah belajar dengan baik dan saya pasti bisa jawab, nggak apa-apa kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau perfeksionis yang saya bahas di sini adalah perfeksionis yang ketika teman-teman pengen nilainya sempurna gitu, 100, pengen nilai 100. Tapi keinginan teman-teman untuk dapat nilai 100 itu menyebabkan teman-teman merasa cemas, merasa enggak, lebih baik nggak usah ujian deh, daripada saya mendapat nilai kurang dari 100 atau nggak sempurna gitu loh. Jadi perfeksionis yang saya bahas di sini itu yang bisa bikin cemas itu yang itu. Apabila kita rasa perfeksionis kita lebih menyebabkan kita merasa atau berpikir negatif, itu berarti sudah harus diubah, teman-teman. Jadi teman-teman bisa, yang tadi saya bilang, positif self-talk, kemudian bisa ubah mindset jadi positif, kayak gitu. Jadi yang bikin cemas itu sebenarnya ketika kita tidak bisa menerima diri kita kalau kita tidak perfect, itulah. Gitu, Kak. Mas, jawabannya Kak Yumas, mungkin itu tadi juga merupakan pertanyaan terakhir. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang tadi sudah chat di chat room maupun private Kak Yumas. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, nanti video ini juga akan kami share ke Google Drive kelas masing-masing. Silakan nanti tips dan trik dari Kak Yumas untuk diterapkan. Kita masih punya 9 hari ini, jadi selain kita berusaha untuk belajar, tapi secara psikologis dan secara fisik kita juga kita tunjang yang baik agar kita juga bisa optimal dalam mengerjakan SPMB TUPL 2022 ini. Karena saya yakin teman-teman secara materi sudah siap, karena tryout juga bobot soalnya lumayan sulit. Kalau dari tahun sebelumnya pun sudah ada testimoni bahwa mereka jauh lebih mudah mengerjakan SPMB TUPL-nya daripada mengerjakan tryout-nya. Nah, jadi saya yakin teman-teman semuanya akan bisa mengerjakan dengan cepat, dengan nilai yang baik. Yang penting teman-teman bisa menjaga mentalnya, fisiknya agar siap menghadapi SPMB TUPL 2022 di 25 Juli nanti. Nah, mungkin sekian untuk kelas hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Kak Yumas atas sharing ilmu, tips dan triknya yang luar biasa tadi. Terima kasih banyak ya Kak. Semoga nggak bosan-bosan nanti untuk sharing dengan kami. Ya, terima kasih banyak Kak. Dan terima kasih juga untuk seluruh teman-teman. Semoga berhasil di SPMB TUPL 2022 ini dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Saya tutup acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Terima kasih Kak Yumas. Terima kasih Kak Tani.